Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film horor Korea berjudul Warning Do Not Play tahun 2019. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang movie maker yang sedang stuck dengan karyanya. Suatu hari, ia mendengar tentang sebuah film yang dibuat beberapa mahasiswa film untuk tugas akhir. Konon katanya, film ini sangat menakutkan sampai dilarang ditayangkan. Apa sebenarnya film ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film, kita akan melihat seorang wanita bernama Mijung yang sedang menonton film di bioskop. Ia tertidur dan saat terbangun, bioskop sudah tutup dan tinggal ia sendiri di sini. Karena gelap, Mijung hanya bisa menggunakan ponselnya sebagai sumber pencahayaannya. Tak ingin tinggal di sini, tentunya Mijung ingin keluar teater, namun ternyata pintunya dikunci. Di saat yang sama, ia mendengar suara wanita di belakangnya. Mijung memeriksanya dan ia melihat bayangan seseorang yang mendekatinya. Mijung menjadi waspada namun bukannya kabur, ia malah memeriksanya. Ia melihat bayangan itu hanya berdiri menghadap dinding. Mijung memberanikan diri lalu mengambil foto. Kemudian Mijung bisa keluar teater dan pergi ke parkiran. Saat akan masuk ke mobil, tiba-tiba lampu parkiran mati sehingga di sini sangat gelap. Mijung bisa melihat kalau bayangan sebelumnya mengikutinya. Karena gelap, Mijung kembali menggunakan ponselnya sebagai sumber pencahayaannya. Karena cahayanya terlalu lemah, ia tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba hantu itu mendekat, namun ternyata semua ini hanyalah mimpi. Mijung adalah seorang movie maker. Mimpinya barusan adalah tentang cerita yang sedang ia tuliskan tentang sebuah bioskop berhantu. Mijung menggunakan banyak referensi untuk membuat cerita, namun hingga sekarang ceritanya masih stuck dan hal ini membuatnya tertekan. Kemudian Mijung menemui editornya. Mereka memiliki tema film horor seputar bioskop berhantu, namun sejauh ini Mijung belum bisa memberi naskah yang memuaskan. Sampai sekarang Mijung belum menentukan apakah di bioskop ini akan ada hantu atau serial killer. 보름 시간을 주세요. 야, Mijung belum bisa menentukannya sehingga meminta waktu 2 minggu lagi. Mijung diberi waktu 2 minggu, namun ini akan menjadi kesempatan terakhirnya. Jika setelah itu Mijung masih tidak memberi naskah yang memuaskan, mereka berdua akan dipecat. Kemudian Mijung menemui temannya untuk berdiskusi. Karena Mijung sedang frustasi, ia mau mendengar cerita apapun yang mungkin menarik. Temannya bercerita kalau ia memiliki teman yang pernah memberitahu kalau ada sebuah film yang ditayangkan di kampusnya. Film ini buatan mahasiswa film di kampus itu. Katanya film ini sangat menakutkan, bahkan setengah yang menonton keluar teater, bahkan ada satu orang yang meninggal karena serangan jantung. Walau berlebihan, namun Mijung mulai tertarik. Temannya menjelaskan kalau mahasiswa yang menayangkan film itu berkata kalau film itu buatan hantu. Teman Mijung tidak tahu kapan film ini dibuat atau apa judulnya. Namun dia tahu kalau film ini diputarkan di Universitas Daejeon. Keesokan harinya, karena tidak ada yang bisa dilakukan, Mijung memutuskan untuk pergi ke Universitas Daejeon. Ia ke Fakultas Perfilman. Karena tidak membuat janji, Mijung bingung harus bertemu dengan siapa. Tak lama kemudian, seorang dosen menemuinya. Untungnya, dosen ini sedang memiliki waktu luang sehingga bisa berbicara dengan Mijung. Mijung menjelaskan kalau ia sedang mencari film buatan mahasiswa yang katanya dibuat oleh hantu. Dosen tidak pernah mendengarnya, namun karena Mijung juga tidak tahu judulnya atau kapan film ini dibuat, dosen tidak bisa membantunya. Mijung memeriksa perpustakaan, namun karena petunjuknya sedikit, ia juga tidak menemukan apapun. Mijung semakin frustasi dan untuk makan malam, ia pergi ke sebuah restoran. Saat di sana, ia mendengar ada 3 mahasiswa yang sedang berbicara. Mereka berbicara tentang film sehingga Mijung pikir mereka adalah mahasiswa film. Mijung mendekati mereka lalu menemani mereka makan. Mijung meminta mereka untuk menceritakan cerita hantu dari kampus. Mahasiswa berbaju hijau bercerita ada bioskop terbengkalai karena terbakar di sekitar kampus. Ada seorang aktris bernama Sunmi yang meninggal terbakar di sana saat membuat film dan menjadi hantu. Mijung tidak tertarik dan sekarang giliran mahasiswa di tengah yang bercerita. Ia bercerita tentang film horor yang dibuat mahasiswa film 10 tahun yang lalu. Film ini sangat menakutkan sampai ada yang pingsan bahkan ada yang meninggal karena serangan jantung. 영화는 내가 찍은 영화가 아니다. 귀신이 찍은 영화다. 막 이러는 거예요. Sutradara film itu berkata bukan ia yang membuat film ini melainkan hantu. Tim pembuat film sedang menunggu untuk syuting di bioskop yang terbengkalai. Lalu ada hantu muncul lalu membunuh mereka semua.
Mahasiswa berbaju hijau berkata kalau cerita inilah yang ingin ia ceritakan sebelumnya. Hantu yang menyerang kru film adalah hantu Sunmi. Konon katanya Sunmi bertanya pada sutradara film apa yang sedang ia buat. Sutradara menjawab kalau ia ingin membuat film horor yang paling menakutkan. Lalu hantu Sunmi merasukinya lalu membuat film ini. Walau mendengar ini, Mi Jung masih belum memiliki petunjuk untuk mencarinya. Untungnya, mahasiswa terakhir berkata kalau judul film ini adalah Warning. Film ini pernah ditayangkan sekali di Bucheon Fantastic Film Festival. Di malam hari, Mi Jung mencari informasi tentang film Warning namun masih tidak menemukan banyak hal yang berarti. Keesokan harinya, Mi Jung pergi ke tempat yang pernah menayangkan film Warning. Karena Mi Jung sudah lama di dunia perfilman, ia memiliki teman yang bisa dimintai bantuan. Informasi yang ia ketahui hanyalah judul filmnya Warning dan ditayangkan sekitar 10 tahun yang lalu. Teman Mi Jung mencarinya dan menemukannya. Ternyata walau sempat didaftarkan namun film ini batal tayang. Teman Mi Jung tak bisa membuka file itu begitu saja karena di luar wewenangnya. Ia keluar sebentar untuk memberitahu atasannya apa ia boleh membukanya. Mi Jung tahu kalau permintaan ini akan ditolak sehingga Mi Jung diam-diam mengcopy semua file itu ke ponselnya. Saat teman Mi Jung kembali, Mi Jung sudah tidak ada. Waktu berlalu, Mi Jung kembali ke hotel karena ia ingin langsung memeriksa film itu. Ini hanyalah klip Warning dan hanya berdurasi 1 menit 5 detik. Walau begitu, Mi Jung tetap menontonnya. Sesuai cerita, latar tempatnya adalah di bioskop yang terbengkalai. Di awal klip terlihat hanya seperti orang yang sedang melakukan eksplorasi. Karena bioskop ini terbengkalai karena kebakaran, tentunya tempat ini sangat gelap dan menakutkan. Karena ini klip atau semacam trailer, scene-nya berubah pada beberapa kru film yang terlihat ketakutan dan sangat waspada. Selain itu, ada juga bayangan di dinding. Klip ini berakhir sampai di sini sehingga tentunya malah membuat Mi Jung semakin penasaran. Dari informasi, Mi Jung menemukan kalau orang yang mengirim file ini bernama Jae-yoon dan juga ada alamat rumah dan emailnya. Mi Jung menelpon Jae-yoon namun nomor itu sudah tidak aktif. Mi Jung pikir dikirim email pun pasti tidak akan dibalas. Ia memutuskan untuk membuat postingan di forum bertanya apa ada yang tahu tentang klip film ini. Waktu berlalu, di malam hari postingan yang dibuat Mi Jung ditonton banyak orang namun tidak ada yang memberi informasi berarti. Keesokan harinya, Mi Jung kembali melakukan riset di sebuah kafe milik temannya. Mi Jung terus merefresh postingannya karena ingin tahu apa Jae-yoon akan menjawabnya. Sejauh ini, usaha Mi Jung sia-sia. Tak lama kemudian ada nomor tadi kenal yang menelponnya. Mi Jung mengangkatnya dan ternyata itu adalah Jae-yoon yang meminta Mi Jung untuk menghapus postingan tentang film Warning. Mi Jung berkata kalau ia benar-benar tertarik dengan filmnya. Mi Jung berjanji akan menghapus postingan itu jika Jae-yoon setuju untuk bertemu. Waktu berlalu, Mi Jung pergi ke sebuah restoran. Ia menunggu cukup lama dan tak lama kemudian Jae-yoon datang. Sepertinya hidup Jae-yoon sedang tidak baik-baik saja padahal ia membuat film Warning 10 tahun yang lalu. Terlihat dari tangannya yang selalu gemetar sepertinya Jae-yoon memiliki masalah anxiety. Bahkan di lehernya banyak luka sayatan seolah ia pernah mencoba bundir. Jae-yoon meminta Mi Jung untuk menghapus postingannya sekarang juga. Mi Jung tidak berbohong dan langsung menghapus postingannya. Setelah yakin Mi Jung tidak berbohong, Jae-yoon bertanya dari siapa Mi Jung tahu tentang filmnya. Mi Jung tidak menjawabnya, namun Jae-yoon menyarankan Mi Jung untuk melupakan filmnya dan mulai beribadah. Jae-yoon tidak ingin berbicara lagi dengan Mi Jung dan berencana pergi. Mi Jung mengancam jika Jae-yoon pergi, ia akan kembali membuat postingan filmnya. Jae-yoon balik mengancam Mi Jung kalau ia tahu di mana Mi Jung tinggal. Lupakan film Warning atau Mi Jung akan menyesalinya, kemudian Jae-yoon pergi. Mi Jung sangat shock namun ia tak menyerah. Walau Jae-yoon terlihat menakutkan, namun Mi Jung yang frustasi untuk membuat cerita memilih untuk mengikutinya. Waktu berlalu di malam hari, Jae-yoon keluar dari rumah dan Mi Jung sudah menunggu lama di depan pintunya. Setelah Jae-yoon pergi, Mi Jung menyelinap ke dalam rumah. Rumah Jae-yoon terlihat berantakan dan sepertinya ia tinggal sendirian. Mi Jung pikir rumah Jae-yoon terlebih baik dari bioskop yang habis terbakar. Di sini gelap sehingga Mi Jung menggunakan ponselnya sebagai sumber cahaya. Di sana dipenuhi banyak salib yang digantung. Walau melihat tempat ini menakutkan, namun Mi Jung masih tak ingin menyerah. Ia terus memeriksa rumah Jae-yoon dan sekarang sudah berada di kamarnya. Di sana ia melihat banyak gambar menakutkan. Sepertinya ini adalah gambar hantu Sunmi yang masih menghantui Jae-yoon. Namun karena sudah terlalu jauh, Mi Jung tidak bisa kembali tanpa tangan kosong. Ia mengambil banyak foto di kamar namun ini masih tak cukup. Ia melihat ada sebuah lemari yang dikunci gembok. Namun ternyata walau gemboknya besar, entah kenapa tidak dikunci sehingga Mi Jung bisa membuka lemari. Yang ia lihat adalah tumpukan pakaian di bagian bawah lemari.
Ia terus memeriksa dan menemukan sebuah kotak. Namun saat diperiksa, kotak ini kosong. Di saat yang sama, Jae-yun sudah kembali ke rumah namun Mi-jung belum menyadarinya. Mi-jung terus memeriksa lemari dan menemukan sebuah tas. Ia memeriksa tas dan menemukan sebuah kotak dengan label film warning. Di saat yang sama, Mi-jung mendengar langkah kaki sehingga saat Jae-yun ke kamar, Mi-jung sudah bersembunyi tepat waktu. Jae-yun tidak sadar kalau ada Mi-jung di sini karena ia bersembunyi di kolong kasur. Sepertinya karena Mi-jung yang kembali mengungkit tentang filmnya membuat Jae-yun tertekan lagi. Entah kenapa cahaya dari lampu lentera berkedap-kedip pelan. Jae-yun pikir ini adalah ulah hantu Sunmi yang kembali menerornya. 대체 나한테 뭘 원하는 건데? Jae-yun muak sehingga berteriak apa yang Sunmi inginkan. Mi-jung hanya bisa menutup mulut karena dari sudut pandangnya Jae-yun adalah orang yang sangat berbahaya. Jae-yun mendengar suara bisikan Sunmi yang membuatnya muak. Karena tak bisa menahannya, Jae-yun keluar kamar. Saat Mi-jung pikir sudah aman, ia menyelinap keluar rumah Jae-yun. Namun saat akan keluar rumah, ternyata Jae-yun menemukannya dan menariknya kembali ke dalam. Jae-yun tidak mengingat Mi-jung padahal belum lama ini mereka bertemu. Jae-yun melihat Mi-jung memiliki file film yang ia buat. Ia mengerti kalau Mi-jung ingin membuat film dari potongan film warning. Jae-yun tidak ingin membiarkannya sehingga ia ingin menghancurkan hard drive ini. Mi-jung mencoba menghentikannya namun Jae-yun terlalu kuat bahkan ia bisa mencekik Mi-jung. Jae-yun berkata kalau film buatannya adalah yang paling seram di dunia. Daripada Mi-jung berakhir sepertinya lebih baik Mi-jung mati. Mi-jung berhasil meraih botol lalu memukul Jae-yun di kepalanya. Jae-yun kesakitan sementara Mi-jung berhasil melarikan diri. Kalau dilihat dari sudut pandang hukum, Mi-jung ini baru aja ngerampok Jae-yun padahal Jae-yun sudah berusaha mengingatkan Mi-jung agar tidak menyesal. Waktu berlalu, Mi-jung sudah sampai di rumahnya. Ia memanggil temannya untuk membantu memeriksa harddisk Jae-yun. Ternyata usaha Mi-jung sia-sia karena Jae-yun sudah memformat harddisknya. Karena kecewa dan kelelahan, Mi-jung bahkan pingsan. Waktu berlalu, Mi-jung terbangun karena ia hanya kelelahan. Selama Mi-jung tidur, temannya mencoba melakukan sesuatu. Mi-jung bertanya apa yang ia lakukan namun teman Mi-jung malah tertawa. Saat berbalik, yang Mi-jung lihat adalah Jae-yun yang mencekiknya lagi. Dan tentunya semua ini hanyalah mimpi. Sepertinya pengalaman hampir dibunuh Jae-yun lebih menakutkan bagi Mi-jung daripada film buatannya. Teman Mi-jung memberitahu kalau ia mencoba menyelamatkan file yang dihapus. Sejauh ini ia berhasil mendapatkan satu file. Ini adalah sebuah file video kemudian mereka memutarnya. Ternyata ini adalah rekaman saat casting untuk aktris di film Jae-yun. Dari pantulan cermin terlihat ada 4 orang. Orang bertopi di belakang kamera adalah Jae-yun. Ini adalah tugas akhir untuk Jae-yun. Ia ingin membuat film horor karena menurutnya film horor menyelamatkan hidupnya. Saat SMA, ia sering dibully, bahkan dipukuli, bahkan ia sampai berpikir untuk bundir. Mi-jung membayangkan bagaimana jika ia di posisi Jae-yun. Suatu hari, Jae-yun melihat film Exorcist di TV dan menurutnya itu adalah film terseram yang pernah ia tonton. Setelah menonton, membuat jantungnya berdebar lagi dan membuat sakit yang dirasa Jae-yun menghilang. Itulah alasan kenapa Jae-yun ingin membuat film horor agar membuat orang lain lupa akan luka mereka. Kini Mi-jung tahu kalau Jae-yun bukan orang jahat. Sepertinya sesuatu yang sangat buruk terjadi saat pembuatan film sampai Jae-yun berubah seperti sekarang. Namun walau begitu, ini malah membuat Mi-jung semakin penasaran. Waktu berlalu, Mi-jung sedang tidur terbangun karena mendengar suara ketukan. Karena penasaran, ia memeriksa dan ternyata suara itu berasal dari kamar mandi. Saat didekati, suara ketukan itu berubah menjadi gebrakan. Mi-jung memeriksanya, namun di sana ia tak menemukan siapapun. Namun saat Mi-jung menutup pintu, ada sosok menakutkan yang bangkit. Waktu berlalu, Mi-jung kembali bekerja menulis naskah untuk filmnya. Tiba-tiba lampu berkedap-kedip sendiri kemudian mati. Mi-jung pikir kalau sekarang sedang mati lampu sehingga apartemennya gelap. Di film ini, ponsel Mi-jung menjadi sahabat terbaiknya karena selalu ada saat kegelapan. Di saat yang sama, ia mendengar ada suara pintu terbuka. Mi-jung memeriksanya dan itu adalah pintu kamar mandi yang sebelumnya Mi-jung periksa. Di sana, Mi-jung tidak melihat siapapun, namun dari bathtub ia melihat ada sebuah pisau yang dipenuhi noda darah. Tiba-tiba ada suara di belakangnya yang membuat Mi-jung menoleh ke belakang. Saat kembali memeriksa bathtub, ia tak lagi bisa melihat pisau sebelumnya. Mi-jung mendengar suara di luar kamar mandi. Kemudian ia pergi memeriksanya namun lagi-lagi tak menemukan apapun. Mi-jung ingin keluar apartemen namun pintunya tak bisa dibuka. Mi-jung mendengar ada suara sesuatu yang pecah.
Ia memeriksanya dan ia melihat ada sebuah sosok bayangan gelap seperti hantu Sunmi. Mijung bisa mendengar suara Sunmi seperti sedang mengucapkan mantra, namun ia hanya bisa menutup mata. Saat membuka mata, Mijung bisa melihat Sunmi yang gosong tepat di depannya. Mijung mengambil foto, lalu listrik rumahnya kembali normal dan hantu Sunmi juga menghilang. Mijung tak ingin sendirian di rumahnya sehingga ia mengajak temannya untuk bertemu di luar. Mijung tidak mau membahas tentang apa yang ia alami sebelumnya karena Mijung hanya tidak ingin sendirian. Teman Mijung berkata kalau saat Mijung pingsan, ia membaca naskah buatannya. Menurutnya, naskahnya sangat bagus, namun ia merasa kalau karakter utama di naskah itu terasa seperti Mijung yang asli. Mendengar ini, Mijung hanya tertawa. Ternyata yang ditulis Mijung adalah persis seperti apa yang sedang terjadi. Sehingga teman Mijung bertanya apa yang terjadi pada sutradara dan kru filmnya di akhir film. Mijung menjawab kalau ini adalah film horor sehingga pastinya tidak akan berakhir baik. Waktu berlalu, sistem recovery file berhasil menyelamatkan beberapa rekaman video lalu otomatis memutarnya. 야, 진짜 내가 생각했던 그대로야. 딱이야, 딱. Video kali ini menunjukkan saat Jaehyun dan kru filmnya mengunjungi bioskop yang akan mereka gunakan untuk syuting. Ini 10 tahun yang lalu dan kondisi bioskop sudah sangat buruk. Namun bukannya takut, tentunya Jaehyun malah semakin semangat karena tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Film yang ingin Jaehyun buat adalah found footage horror. Ceritanya ada mahasiswa yang mengajak temannya ke sini untuk syuting, namun hantu yang asli malah muncul. Walau sekarang siang, namun tentunya tanpa listrik membuat teater menjadi sangat gelap. Tiba-tiba mereka mendengar ada suara sesuatu yang pecah. Mereka memeriksanya dan menemukan ada sebuah figura foto yang jatuh. Jaehyun mengabaikannya, kemudian mereka memeriksa bioskop lebih jauh. Jaehyun melakukan eksplorasi sendirian dan melihat bayangan seperti manusia. 누구세요? Dari layar yang dilihat Mijung hanyalah bayangan, namun entah kenapa Jaehyun bertanya siapa di sana seolah ada seseorang di sana. Jaehyun ketakutan kemudian keluar bioskop tanpa memberitahu kru lain. Waktu berlalu semua kru akhirnya keluar. Seorang kru wanita bertanya bukannya ada rumor kalau bioskop ini berhantu aktris yang terbakar saat syuting bernama Sunmi. Mereka tidak mempercayainya, namun hanya Jaehyun yang sangat ketakutan dan ingin pulang lebih dulu. Mijung kembali memeriksa dan Jaehyun melihat sosok bayangan di dalam bioskop. Namun setelah diulang berapa kali pun, Mijung tidak menemukan apapun. Saat memeriksa figura yang jatuh sebelumnya, Mijung melihat ada tulisan Sunmi dan wanita di foto ini adalah Sunmi. Mijung pikir jangan-jangan bioskop ini memang berhantu. Ia memutuskan untuk memeriksanya secara langsung. Sementara di rumah Mijung, teman Mijung masih ada di sana. Akhirnya, sistem berhasil merecovery film Jaehyun secara utuh. Ia menontonnya dan ternyata ini adalah rekaman saat ketiga kru film sedang menyiapkan tempat untuk syuting film Jaehyun. Mereka bertiga tinggal menunggu Jaehyun yang masih belum datang. Tak lama kemudian Jaehyun datang sendirian padahal seharusnya mereka syuting dengan seorang aktris. Jaehyun keluar bioskop berkata kalau ia akan mengambil foto eksterior bioskop. Namun ternyata ini bohong. Jaehyun sudah membuat janji dengan Sunmi untuk membuat film horor paling seram sehingga Jaehyun malah merekam kru filmnya secara diam-diam. Tiba-tiba lampu yang kru film bawa berkelap-kelip lalu mati. Di sini menjadi sangat gelap. Mereka mendengar ada suara seolah salah satu dari mereka diserang. Mereka menyalakan sebuah flare sehingga sekarang mereka memiliki sumber cahaya. Kini kru tinggal 2, namun di lantai mereka melihat ada noda darah. Jaehyun yang melihatnya sadar kalau ini kesalahan memilih keluar bioskop sendirian. Sementara itu Mijung sampai di bioskop. Mijung terpengaruh ilusi hantu sehingga ia bisa berada di momen saat Jaehyun membuat film dan melihatnya keluar bioskop. Walau tahu kalau tempat ini berhantu, namun Mijung tetap memasukinya. Seperti biasa, lampu ponsel menjadi satu-satunya sumber pencahayaan Mijung. Mijung ke teater dan walau sudah 10 tahun berlalu, namun noda darah di lantai masih ada. Mijung ke bagian belakang layar karena ingin memeriksa bayangan hitam yang Jaehyun temukan seperti di rekaman. Di tangga ia melihat ada noda darah yang masih basah seolah ada yang diseret ke sini. Di sana ia melihat 2 kru film pria Jaehyun. Ada satu kru yang terus membenturkan kepalanya ke dinding berkali-kali. Sebenarnya yang melakukannya adalah Sunmi. Kru yang memegang flare menjadi waspada, begitupun dengan Mijung. Saat Mijung mundur, ia tanpa sengaja menendang sesuatu sehingga kru film melihat ke arahnya. Ia bertanya siapa Mijung sehingga Mijung kaget kenapa ia bisa melihatnya. Ternyata yang sebenarnya kru film ini lihat adalah Sunmi yang kebetulan berada di lokasi Mijung berada. Di saat yang sama, flare yang kru film nyalakan mati. Ia duduk sambil memegang sebuah pipa besi.
Kemudian Sunmi memaksanya untuk memasukkan pipa ini ke mulutnya hingga menembus kepalanya. Mijung mencoba merekamnya, namun yang ia lihat tidak terekam di ponselnya. Kini Mijung sangat takut dan kembali ke lokasi teater. Di sana ia melihat satu-satunya kru wanita Jaehyun yang hanya berdiri. Ternyata yang ia lihat adalah sebuah film hitam putih yang ditayangkan. Di sana ada Sunmi yang sedang syuting adegan bundir. Namun bioskop terbakar dan bukannya diselamatkan, para kru malah menyelamatkan dirinya sendiri sehingga Sunmi meninggal. Kemudian Sunmi menyerang kru terakhir. Mijung sangat takut sehingga ia akan keluar bioskop, namun di saat yang sama ia malah bertemu dengan Jaehyun yang asli. Jaehyun sudah kehilangan akal sehatnya dan ia pikir kalau Mijung sebenarnya adalah Sunmi. Jaehyun menaruh dendam pada Sunmi sehingga ia menyeret Mijung kembali ke dalam bioskop. Saat tersadar, Mijung dalam keadaan terikat. Selama 10 tahun ini, Jaehyun hidup menderita dan ia sudah tak tahan. Mijung berkata kalau ia bukan Sunmi, namun Jaehyun tidak mempercayainya. Ternyata tujuan Jaehyun ke sini adalah untuk membakar bioskop ini. Mijung sadar kalau salah satu alasan kenapa Jaehyun gila adalah karena kru filmnya dibunuh Sunmi, namun orang-orang pikir kalau Jaehyun yang melakukannya. Mijung berkata kalau ia bisa memberi kesaksian kalau Jaehyun tidak bersalah. Namun Jaehyun menjawab kalau bukan itu yang ia inginkan. Ia menjelaskan kalau di siang hari ia kembali ke dalam bioskop. Ia menemukan ketiga kru filmnya meninggal mengenaskan. Namun Jaehyun sudah diberitahu Sunmi ini sehingga ia memasang kamera rahasia di sana dan bisa merekam semua kematian mereka. Kemudian Jaehyun mengedit rekaman itu dan menjadikannya film paling menyeramkan yang pernah ia buat. Saat ditayangkan di kampus, mereka sadar kalau ini asli sehingga banyak orang yang kabur. Namun hanya Jaehyun yang bangga dengan karyanya. Mendengar ini, Mijung sadar kalau Jaehyun ternyata memanglah gila dan jahat. Jaehyun menjawab kalau ia dan Mijung tak jauh berbeda. Mijung ingin membuat hidup Jaehyun sebagai filmnya sebagaimana Jaehyun menjadikan kru filmnya sebagai filmnya. Jaehyun menyiramkan bensin di tubuhnya dan berencana bundir. Namun hantu Sunmi mematikan korek Jaehyun dan juga lampunya. Sekarang di sini menjadi gelap. Di belakang Jaehyun ia bisa melihat Sunmi. Sunmi menyerang Jaehyun dengan mengikat lehernya dengan kawat berduri. Mijung yang jatuh dari kursi bisa melepaskan ikatannya. Ia bisa saja kabur, namun ia memilih untuk merekam Jaehyun yang sedang menderita. Seperti perkataan Jaehyun kalau ia dan Mijung tak jauh berbeda. Setelah kematian Jaehyun dipastikan, Mijung berlari keluar bioskop. Mijung terlalu lemas sehingga ia kesulitan berjalan, namun seberapa lama ia berlari, ia terus terjebak di teater. Tiba-tiba di layar menunjukkan rekaman Mijung yang pernah mencoba melakukan bundir. Pisau berdarah yang Mijung lihat di kamar mandi sebelumnya ternyata adalah pisau yang ia gunakan. Kemudian Sunmi muncul sambil memegang pisau yang sama. Ia menyerang Mijung dengan menyayat tangannya. Mijung mencoba melarikan diri, namun selalu gagal karena ia sedang didomain Sunmi. Mijung terus mencoba melarikan diri, namun ia selalu sampai di teater dan akhirnya menyerah melarikan diri. Ia sangat frustasi karena berpikir kalau ia akan mati. Tiba-tiba di tangannya ada sebuah pisau. Mijung ingin menggunakan pisau ini sebagai alat pertahanan diri. Sunmi menyerang mental Mijung dan yang ia inginkan adalah agar Mijung bundir. Namun Mijung tidak mau melakukannya. Mijung melihat beberapa flare yang diambil kru film Jaehyun. Mijung berhasil menyalakan salah satunya. Mijung menyerang Sunmi dengan flare ini dan menancapkannya di kepalanya. Ingat, Sunmi meninggal karena terbakar di bioskop saat melakukan akting bundir. Mijung bisa saja kabur, namun lagi-lagi ia lebih memilih mengambil foto Sunmi yang terbakar. Namun kali ini Mijung berhasil melarikan diri. Waktu berlalu, Mijung menulis naskah filmnya Semua Yang Baru Ia Alami. Editornya sangat menyukai ceritanya dan setuju untuk menjadikannya film. Waktu berlalu, film yang dibuat Mijung sudah selesai dan ditayangkan. Yang ditayangkan sama persis dengan apa yang baru kita lihat di awal film sampai sekarang, walau tentunya Mijung diperankan orang berbeda. Namun ternyata ada satu hal yang membuat jiwa Mijung hilang. Ternyata setelah teman Mijung melihat seperti apa film Jaehyun, ia sadar kalau Mijung dalam bahaya. Ia mencoba menelepon Mijung namun tak bisa dihubungi sehingga ia memutuskan untuk pergi ke bioskop. Saat Mijung keluar dari bioskop, ia menerima telepon dari temannya kalau sekarang ia sedang di dalam bioskop. Namun masalahnya, bioskop ini terbakar karena flare yang dilemparkan Mijung pada Sunmi sebelumnya. Mijung bisa saja menyelamatkan temannya, namun ia memilih untuk pergi. Sama seperti Jaehyun yang mengorbankan ketiga krunya untuk membuat film, Mijung juga mengorbankan temannya dan Jaehyun dalam pembuatan filmnya, dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Film horor ini lumayan unik soalnya ceritanya tentang orang bikin film. Mijung bikin film, Jaehyun bikin film. Tentunya unik dan gak begitu banyak jump scare-nya. Cuma karena jarang ngomong jadinya banyak penjelasan yang kurang jelas. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika.
Ini film horor jadinya gak begitu perlu banyak mikirin logika. Cuma yang paling kurang penjelasannya adalah seputar Sunmi. Oke lah, Sunmi jadi hantu gara-gara saat syuting tiba-tiba bioskop kebakaran tapi gak ada yang nyelamatin dia. Dia bunuh ketiga kru Jaehyun juga masih make sense karena bikin perjanjian dengan Jaehyun untuk bikin film horor paling seram. Tapi kenapa Sunmi ingin bunuh Mijung gak begitu jelas. Mungkin karena Sunmi bisa merasa kalau Jaehyun dan Mijung sama aja tapi karena gak dijelasin jadinya gak begitu jelas. Udah gitu, cara Mijung ngalahin Sunmi-nya juga terlalu sederhana karena cuma nyerang pakai flare gitu aja. Misteri terbesarnya malah gak dijelasin, jadi untuk logika Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini menurut Mimin adalah Mijung yang awalnya pikir Jaehyun adalah korban Sunmi. Namun ternyata Jaehyun membuat perjanjian dengan Sunmi dan sudah tahu kalau kru filmnya akan dibunuh. Artinya Jaehyun memanglah gila dan jahat. Namun Mijung juga gak jauh beda dengan Jaehyun. Bedanya Mijung bikin film komersil sehingga menghasilkan uang sementara Jaehyun hanya membuat tugas akhir. Mimin suka plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Mimin gak suka cara Mijung ngalahin Sunmi yang terlalu mudah. Tapi di endingnya banget yang bikin Mimin kaget ternyata teman Mijung ke bioskop untuk menyelamatkan Mijung. Namun Mijung lebih memilih kabur daripada menyelamatkannya. Ini adalah poin di mana Mijung benar-benar menjadi sama seperti Jaehyun. Mimin suka banget sentuhan ini, jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Awalnya Mimin agak skeptis sama film ini soalnya banyak banget scene gelapnya, udah gitu jarang ngomong. Mimin juga pikir kalau ceritanya bakalan generik gitu aja, tapi ternyata lebih menarik dari dugaan Mimin. Twist dan endingnya Mimin suka banget. Cuma di sini si hantunya berasa kayak pemain sampingan. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi untuk overall rating Warning Do Not Play tahun 2019 adalah 8,2. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.